Pria ini dikejar-kejar oleh banteng karena pakai baju merah guys. Dia ketakutan dan lari minta tolong ke seseorang yang ada di dalam mobil. Tapi kata dia nggak bisa karena kuncinya hilang. Tapi guys, karena mobilnya itu warna merah, justru banteng itu malah menumpuk beberapa kali ke mobil itu. Dan akhirnya pria itu dibukain setelah kunci mobilnya ketemu. Dan mereka langsung melaju meninggalkan banteng itu. Meski sampai nabrak-nabrak rumah kayak gini guys, ada-ada aja ya. Dua cewek psikopat ini menculik seorang pria dan mereka ikat sampai nggak bisa gerak sama sekali kayak gini guys. Mereka ternyata sudah membuat kubangan untuk mengubur pria tadi. Dan ternyata lokasinya itu ada di rumah si pria itu yang tengah ditinggal pergi oleh istri dan anaknya pulang ke kampung. Mereka tiba-tiba masuk dan ngelakuin hal itu ke pria tersebut. Pria itu dikubur sampai leher kayak gini guys. Mereka berdua menyuruh dia buat telepon ke istrinya kalau dia di rumah baik-baik saja, supaya istrinya itu nggak pulang. Tapi pria itu langsung teriak minta tolong. Alhasil mereka berdua kesal dan membiarkan pria itu tetap di situ sambil dikasih tontonan film guys. Gila banget ya tuh cewek-cewek. Seorang maling berhasil bersembunyi di dalam sebuah mobil. Justru di dalam mobil itu dia juga mengambil barang-barang dan bagian-bagian penting yang bisa dijual dari mobilnya guys. Bahkan dia juga sempat-sempatnya kencing karena udah kebelet. Pas dia ngerasa aman, dia mau pergi dong. Tapi pas buka pintu mobilnya kok rasanya berat banget. Bahkan semua pintu mobil depan belakang nggak bisa dibuka guys. Dia tendang-tendang kacanya juga sama aja nggak bisa pecah. Bahkan dia cari obeng dan lain-lain yang dia pakai untuk pukul kaca mobil, tapi tetap saja nggak bisa. Malah dia mencoba mencopot satu persatu bagian pintu mobil, tapi justru malah tangannya yang luka kena besi. Dia pun frustasi dan ngamuk pengen keluar. Tapi tiba-tiba di bawah kursi mobil ada sebuah pistol dan dia mencoba menembakkan ke kaca. Tapi justru guys, pelurunya malah mental mengenai pahanya sendiri. Ngilu banget. Antara kasihan sama syukurin ya, lagian pakai maling segala. Cewek ini tiba-tiba menghadang sebuah mobil dan dia teriak minta tolong karena dia kabur habis diculik. Dia minta dianterin ke kantor polisi. Setibanya di sana, dia langsung melaporkan semuanya ke polisi dan polisi pun menelpon pihak keluarga apa benar cewek itu anggota keluarganya yang hilang. Dan benar, ibunya yang mengangkat telepon itu. Cewek itu pun segera dijemput dan menjalani pemeriksaan apakah ada bagian tubuh yang luka. Sementara itu, polisi berhasil menangkap pelaku penculikan itu guys. Setelah cewek itu sampai rumah, dia ditanya sama ibunya sebenarnya apa yang terjadi sampai dia bisa diculik. Tapi cewek itu nggak mau cerita ke ibunya. Dia cuma bilang yang penting dia selamat dan dia masih seperti yang dulu. Sebuah badai tiba-tiba datang dari sebuah laut. Ada beberapa orang yang tengah bermain di sana dan dua di antaranya tiba-tiba berubah jadi es batu karena terkena badai itu guys. Dua orang yang masih selamat langsung lari dan melaju dengan mobil mereka. Mereka pun segera mengabari pusat dan diberitahukan ke semua orang. Jelas saja mereka pun panik semua dan meninggalkan aktivitas mereka masing-masing. Lalu segera lari ke dalam rumah serta menutup semua lubang rumah termasuk jendela. Tapi sayang, orang-orang yang belum tahu akan hal itu menjadi korban badai aneh jadi beku guys, kasihan banget. Orang-orang ini tiba-tiba berubah jadi patung, entah apa penyebabnya. Tiba-tiba muncul beberapa makhluk aneh putih tinggi kayak gini guys, yang kemungkinan penyebab orang-orang itu menjadi patung. Mereka itu bakal menangkap siapa saja yang ketahuan bergerak. Satu persatu dari orang-orang itu dicek. Dan sialnya ada seorang pria yang matanya itu kemasukan semut yang akhirnya jadi berkedip kan guys. Ketahuan sama makhluk itu dan dia langsung ditangkap dong. Orang-orang yang lain tiba-tiba bisa bergerak dan mereka lari-lari ketakutan. Orang yang ketangkap tadi akhirnya dibawa ke tempat makhluk itu, entah mau diapain guys. Saat tengah jalan sendiri malam-malam, cewek ini tiba-tiba diculik oleh seorang pria dan dianu-anu guys sampai meninggoy. Lalu singkat cerita beberapa tahun kemudian, suami dari cewek tadi akhirnya berhasil menemukan penjahat itu. Dia pun balas dendam dengan menculik balik penjahat itu dan diinterogasi di sebuah hutan. Dia kesal banget kenapa dulu istrinya yang jadi korban. Tapi penjahat itu cuma bilang dulu dia melakukan itu karena istri pria itu sangat cantik. Pria itu kesal dan membiarkan penjahat itu di dalam hutan supaya dimakan binatang buas guys. Makanya ya, hati-hati buat para cewek kalau pulang malam sendirian. Orang ini tiba-tiba tangannya masuk ke dalam tembok dan gak bisa dikeluarin guys. Dia minta tolong ke teman-temannya dan dibantulah. Tapi guys, justru tangannya itu malah copot. Tapi dia gak ngerasain sakit sama sekali. Ternyata mereka itu adalah ilmuwan yang sedang melakukan eksperimen. Gak lama setelahnya, potongan lengan pria tadi berjalan sendiri dan mereka pun menangkapnya. Potongan lengan itu memberi sebuah isyarat kalau dia mau menuliskan sesuatu.
dan katanya adalah disuruh membuka Volkov atau semacam ruangan bentuknya bulat gitu guys. Dan salah satu dari mereka ada yang harus masuk ke sana. Ada satu ilmuwan cewek yang mau masuk dan tiba-tiba malah keluar air yang memenuhi ruangan itu, sedangkan dia nggak bisa keluar. Semuanya panik, tapi tiba-tiba airnya itu berubah jadi es batu yang menyebabkan cewek tadi jadi beku guys. Kasihan banget. Saat liburan di pantai, orang-orang ini dikejutkan oleh sebuah tornado yang sangat besar banget guys di laut. Saking besarnya tornado itu sampai membawa banyak sekali hiu yang terpental ke bibir pantai dan menyerang orang-orang. Bahkan ada yang hiunya sampai naik papan selancar gini, lucu banget guys. Mereka semua pun panik ya, dan ada satu orang yang punya tembakan kayak gini buat menghentikan tornadonya, tapi nggak berhasil. Banyak sekali orang-orang yang sudah dimakan sama hiu itu, tapi akhirnya mereka mengambil sebuah alat penangkal tornado dan langsung menembakkan dan akhirnya berhasil guys. Pria ini gak sengaja nemuin mobil transparan guys. Jadi pas dia habis pulang kerja menaiki mobilnya, dia itu ngelihat ada sebuah minuman kopi yang terlihat terbang. Karena penasaran, turunlah dia buat ngecek. Tapi pas disentuh, kopi itu tiba-tiba tumpah. Lalu pas mau maju, tangan dia malah nabrak sesuatu. Pas diraba-raba ternyata ada pintu mobilnya. Dibukalah sama dia guys, dan ternyata benar ada mobil transparan. Di dalam mobil itu ada sebuah tombol yang apabila dipencet mobilnya bakal terlihat. Tapi ketika pintu mobil ditutup, mobilnya kembali transparan. Pria itu hanya bengong atas apa yang dia temukan guys. Serem banget guys, saat tengah liburan tiba-tiba terjadi tsunami gede banget yang langsung menerjang kawasan tersebut. Jelas saja mereka semua terbawa arus dan kondisi pun berubah jadi gak karuan kayak gini guys. Nah, di antara mereka ada seorang bocah cowok namanya Lukas yang masih selamat. Dia nangis sambil pegangan tiang kayak gini. Lalu gak lama setelahnya Lukas ngeliat ibunya juga masih selamat walaupun badannya penuh luka. Dia langsung teriak manggil ibunya dan mereka pun ketemu. Lalu mereka berenang ke sebuah pohon buat pegangan sembari menunggu bantuan datang atau air surut. Kasihan banget guys. Ngeri banget guys, inilah yang ditakutkan orang-orang ketika naik pesawat, yaitu kecelakaan seperti yang dialami oleh orang-orang ini. Tiba-tiba saja ada bagian pesawat yang jebol dan beberapa orang langsung terpental keluar guys. Otomatis semuanya jadi kacau dan satu persatu dari mereka pun mengalami hal yang sama. Teriakan ketakutan pun semakin menambah suasana makin seram. Bahkan ada yang kena serpihan kacanya guys, kasihan banget. Sampai pada akhirnya tinggal beberapa orang yang selamat termasuk wanita ini. Tapi gak semudah itu guys, mereka sadar kalau selamat pas pesawat itu nyemplung ke dasar laut. Tiba-tiba saja pesawatnya keisi air dan memenuhi ruangan. Lalu singkat cerita, ada beberapa orang penyelam yang entah memang ditugaskan mencari pesawat tersebut atau mereka nggak sengaja berenang ke situ. Salah satu penyelam itu ngelihat orang-orang yang masih hidup itu minta bantuan. Tapi sialnya guys, orang-orang yang masih selamat itu ngelihat di belakang penyelam itu ada seekor hiu. Dan penyelam itu dimakan sama hiu karena di sekitar situ banyak hiunya. Kasihan banget, entah gimana nasib mereka guys.